Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Quwa yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita semuanya untuk kita kembali bermuhasabah diri, merenungi hal-hal yang sudah kita lakukan dan hal-hal yang sudah kita ucapkan dalam kehidupan kita. Artinya pastinya apa-apa yang telah kita ucapkan dan apa-apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini pasti memiliki celah kesalahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita semua untuk bertobat kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sosok manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kehidupan dalam diri kita ini selalu kita renungi, selalu kita bermuhasabah diri, selalu kita introspeksi diri. Apakah kita ini sudah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan selama ini kita tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita selalu disibukkan dengan mengoreksi orang lain, mengoreksi kesalahan pasangan kita, mengoreksi kesalahan anak-anak kita, mengoreksi kesalahan orang tua kita, mengoreksi kesalahan tetangga kita, sampai-sampai kita lupa mengoreksi diri kita sendiri. Kita merasa diri kita ini sudah baik dan nggak ada salah-salahnya. Lupa kalau yang tidak ada salahnya itu adalah para nabi. Dan kita ini bukan bagian daripada nabi. Artinya sangat berpotensi untuk kita ini salah. Maka kita coba hari kita hiasi untuk bermuhasabah diri dengan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kita banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari-hari ini kita semakin tua semakin menjadi sosok manusia yang lebih baik. Cuma jangan semakin tua menjadi orang yang semakin rusak. Lisannya rusak, perilakunya rusak. Terus kalau seperti itu, apa yang menjadi bekal kita besok menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita bukan hanya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kualitas kita dengan Allah, tapi bagaimana kita juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kualitas kita, kepribadian kita kepada orang lain. Urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terselesaikan dengan taubat.
Tapi urusan kita dengan sesama manusia tidak cukup dengan taubat. Bagaimana kita harus mencari ridho daripada orang yang jangan-jangan selama ini kita sakiti. Oleh karenanya penting untuk kita semua belajar tentang akhlak. Penting untuk kita belajar tentang akhlak. Akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bab sibabul muslim fusuk, yaitu bab yang menjelaskan tentang menghina orang muslim adalah termasuk bagian daripada kefasikan. Dan bab ini ada di salah satu kitab terbaik Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang isinya hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang anjuran berakhlak baik dan contoh-contoh perilaku baik dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum membahas bab ini, ada sebuah pertanyaan yang patut untuk kita renungi bersama. Apakah benar-benar kita sudah menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur dalam hidup kita? Apakah kita sudah meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hal apa kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin ada yang ingin menjawab, yang merasa sudah meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mau apa? Tidak. Ibadah. Apakah benar ibadah kita sudah sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kualitas dan kuantitas? Ada yang berani mengatakan bahwasanya akhlak saya ini adalah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Artinya ayat ini adalah sebuah tanbih, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan, dalam segala hal. Bukan saja akidah, urusan peribadatan, tetapi juga urusan akhlak. Ini yang kadang-kala jarang kita sentuh. Makanya kita coba jujur pada diri kita, betapa sering lisan kita ini tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah perilaku Nabi yang lainnya. Coba kita koreksi masalah lisan. Ini lisan kita nih yang ngaku ahlus sunnah. Apakah ahlus sunnah itu hanya sebuah baju, pakaian, atau simbol, atau ahlus sunnah itu adalah sebuah ruh yang menempel di dalam jasad kita? Dalam urusan lisan, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang paling mampu menjaga lisannya. Nabi itu tidak pernah berkata fahish, berkata keji, elek poso Surabaya ini pun apa misu. Nabi SAW tidak pernah melaknat,
Nabi SAW tidak pernah syabab, yaitu adalah selain itu menghina, mencaci maki. Itu lisan Nabi SAW. Jadi lisan Nabi SAW kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala adalah Al-Quran. Nah, coba kita introspeksi diri berapa kali seumur kita hidup ini kita berkata kasar, mencaci maki orang. Kadang tidak sinkron. Yang kita baca itu Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu isinya penuh dengan kelembutan. Tapi terkadang lisan kita tidak mencerminkan Al-Quran. Sehingga berapa banyak perselisihan, keretakan, bahkan permusuhan yang muncul itu bukan karena pedang, tapi karena ketidakmampuan kita menjaga lisan kita. Melihat konten di media sosial, terpancing, terstimulus untuk memberikan komentar-komentar yang keji. Lupa kalau orang yang kita komentari itu muslim. Dan diri seorang muslim itu terhormat, terjaga. Tidak boleh dinodai. Tapi kadang kita lupa. Sampai kebablasan. Oh, ini Pak C ini komunis sih. Sampai dikeluarkan dari Islam. Komunis itu kira-kira keluar Islam gak, Pak? Oh iya, karena dia tidak percaya Tuhan. Padahal secara dohir dia sholat. Dibilang komunis. Oh ini kafir. Terpancing dengan media sosial yang video durasinya hanya kurang dari 1 menit, Pak. Karena kita disibukkan dengan itu. Lupa kalau komentar yang kita tinggalkan di kolom komentar itu akan selalu ada sampai dengan kita menghapusnya. Permasalahannya adalah ketika kita sudah meninggal dunia, komentar itu masih ada di kolom komentar dan terus dibaca, di-like, berarti disepakati oleh banyak orang. Jumhur manusia yang menyampaikan itu. Terus ditambahin lagi dengan komentar-komentar lagi di bawahnya. Berarti kita secara tidak langsung adalah menginspirasi orang untuk mencaci maki orang. Coba kita renung diri kita. Terus dengan kualitas ibadah kita yang terbatas, termasuk kuantitas ibadah kita yang sedikit, terhabiskan dengan satu kesalahan kita yang bertumbuh besar. Gara-gara satu kali mencaci, dikomentari orang, mencaci akhirnya banyak yang mencaci maki terus. Belum lagi dengan like-nya terus. Bagaimana nasib ibadah kita besok di akhirat? Habis. Itu yang dinamakan dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nah ini kadangkala kita tidak mampu mengkontrol diri kita. Kita tidak mampu mengendalikan diri kita, terutama lisan kita. Makanya kita pernah nggak berenung bahwa jangan-jangan selama kita hidup ini kita tidak pernah sabar. Tidak pernah sabar. Padahal sabar itu adalah suatu kebutuhan bagi manusia dan ibadah yang paling tinggi, puncak as-sabar, sabar. Jangan-jangan kita tidak pernah sabar. Makanya Allah mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Gimana kamu bisa sabar? Orang kamu nggak tahu ilmunya sabar. Jangan tahu makna dari sabar. Ta'rif, definisi sabar itu. Secara bahasa lughah, sabar itu adalah al-imsak, menahan diri. Kapan kita menahan diri adalah ketika kita diuji. Ketika kita berinteraksi dengan manusia yang sefrekuensi dengan kita,
sesuai dengan keinginan kita, itu mudah, Pak. Dan itu bukan bagian daripada sabar. Tapi bagaimana kalau kita berinteraksi sosial dengan orang yang dia tidak sefrekuensi dengan kita, tidak sehati dengan kita, mampu nggak kita sabar? Dengan istri kita, dengan suaminya ibu-ibu, dengan anak-anak. Coba merenung. Dari umur kita nih yang sudah panjang ya, saya rasa di sini hadir lebih dari 35 tahun. Karena saya juga masih 35. Berapa kali kita bersabar dalam kehidupan ini? Apa jangan-jangan kita tidak pernah sabar sama sekali? Ketika mendapatkan tekanan, ketika mendapatkan desakan atau sesuatu yang tidak kita sukai, bagaimana ekspresi kita? Bagaimana respon kita? Nah ini, dan sehingga kadang-kala kita tidak mampu mengendalikan lisan kita ini. Karena wujud seorang itu sabar, itu yang pertama dilihat daripada ucapannya. Apakah dia melaknat? Apakah dia fahish, berkata kasar? Mungkin dia tidak melaknat, tapi dia fahish. Wes opo diungkapno, bela, cela, sehingga sampai dengan puas hati ini, sampai puas banget. Nah ini sudah nggak sabar. Ketika terucap dari lisannya fahish, berkata kasar, melaknat, kemudian sababan, yaitu adalah mencemooh orang. Ini udah kategori orang gagal tidak sabar. Nah ini yang harus kita renungi bersama. Oleh karenanya, kembali kepada pertanyaan, dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Terus kalau seperti itu, kemana ngaji kita? Untuk apa kita ngaji? Apa sekedar untuk hiburan? Karena orang yang hadir pengajian itu bervariatif, Pak, tujuannya. Ada yang merasa ngaji itu, merasa terhibur. Hibur, pada di majelis itu hibur aja. Dengerin ceramah itu terhibur aja, senang. Tapi setelah itu bablas, hilang. Ada yang model kayak gitu, Pak. Seneng kan, ada template pengajian nih, karena apalagi ustadznya ustadz favorit. Wah, masya Allah, hanya hiburan saja, hiburan. Ya bagus, daripada hiburannya yang aneh-aneh. Tapi habis itu tidak membekas sama sekali dalam hati kita. Tidak sama sekali. Tidak melahirkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Tidak menjadi alat dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, ketika ada ujian, lupa udah ilmu. Udah, lupa semua ilmu yang kita ngaji. Ini namanya bukan ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang ngaji itu, ya tombol, sungkan aja, kain ada kok. Dikira ini futur ya, baca jamaah, ngaji, ngaji lah, mereka lingkungan. Ada yang ngajinya itu ikhlas lillahi ta'ala. Dia mencapai tujuan-tujuan dalam dia menuntut ilmu. Sebagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, tujuan menuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah tujuannya karena Allah. Tujuan yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Ingat ya Pak, pada diri sendiri. Pada diri kita. Artinya ada perubahan di situ. Ada transformasi. Terus kemudian yang ketiga adalah tujuannya untuk menghilangkan kebodohan pada diri orang lain. Dan ini harus dicapai secara berurutan. Tidak bisa adalah ikhlas karena Allah adalah tujuannya untuk menghilangkan kebodohan orang lain sampai dengan dia melupakan diri sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surat As-Saff surat ke-61 ayat 2 sampai 3, ya ayyuhalladzina lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukan itu? Seneng nge-share, seneng ngomongin orang, nasihat-nasihat, tapi nggak ngelakuin. Kenapa? Karena ketika menyaksikan itu, menghadiri kajian itu, atau menyimak video kajian itu yang dia ingat adalah kesalahan orang lain, sehingga dia jadikan itu sebagai senjata. Oh, ini cocok ya. Ini kayak jamaah nang masjid kuwi. Iki kayak tonggoku iki. Dan demi Allah, ketika hal seperti itu
ada pada diri kita, tidak akan pernah kita menjadi orang baik seumur hidup kita. Karena ngaji tujuannya bukan untuk itu. Bukan untuk menyerang orang. Bukan. Tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Maka yang ngaji bertahun-tahun tidak ada perubahan sama sekali dari kepribadian. Dan itu ternilai apabila diberikan nasihat emosi. Senang memberikan nasihat, tapi ketika dinasihati marah. Nah itu yang harus kita introspeksi diri. Terus yang baru setelah dia berusaha untuk mengamalkan itu, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak pas pada diri saudaranya. Karena dia sudah mengamalkan dan dia memahami ilmu itu, dia sampaikan. Dan menyampaikan nasihat itu ada ilmunya, Pak. Makanya pentingnya untuk kita menuntut ilmu ngaji itu adalah bagaimana kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita dulu, supaya kita tidak menularkan kebodohan pada diri orang lain gitu, Mas. Jadi memberikan nasihat itu sendiri ada ilmunya. Mungkin kita sering mendengar ayat tentang ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sampaikanlah nasihat itu, ajalah manusia kepada Rabbmu dengan hikmah. Dan makna hikmah itu dalam sekali. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabul ilminya itu, hikmah adalah kita tahu timingnya, Pak. Ya, sesuatu yang baik itu belum tentu baik disampaikan pada saat itu juga. Ngandani wong mabuk itu kan ya gak bener. Wah ya ada gak sholat, mabuk wong sholat. Orang mabuk kan akalnya belum sempurna, gak boleh sholat. Karena syarat sahnya sholat itu berakal kan gitu. Berarti kan sesuatu kebaikan itu belum baik disampaikan. Entah dia sadar sih, berikan nasihat. Oh, jadi kadang-kadang sesuatu yang baik itu belum tentu baik disampaikan pada saat itu juga. Kita harus tahu timingnya, kondisinya kita harus. Terus kemudian wal mau'izatil hasanah. Sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik. Dan perhatikan closing statement dari Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat, maka debatlah dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Jadi perdebatan itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari kebenaran. Makanya ketika berdebat itu harus lillah, ikhlas karena Allah. Benar-benar mencari sesuatu yang benar, bukan untuk berpegang teguh kepada argumen. Ketika argumen kita itu lemah, tidak didukung dengan data-data yang valid, yang kuat, ya kita harus berlepas diri dari argumen kita dan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah jadi ini yang patut untuk kita jadi renungan bersama. Jadi ngaji itu bukan sekedar seremonial, Pak. Nabi itu mengadakan pengajian tidak banyak. Coba dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi itu bermajelis hanya di hari Kamis. Itu adalah suatu tanbih juga, peringatan bagi kita. Bukan berarti dilarang untuk kita belajar agama setiap hari, tidak. Tapi artinya menyampaikan agama itu step by step, perlahan. Dan berikan kesempatan orang itu untuk mengamalkan ilmu yang sudah didengarkan. Kenapa? Karena ketika seorang sudah mengetahui, kewajiban dia setelah itu apa? Mengamalkan. Makanya dijelaskan dalam sebuah riwayat juga, para sahabat itu tidak akan berpindah dari 10 ayat sebelum dia betul-betul mengamalkan dari ayat yang sudah belajar. Nah, kita yang ngaji tafsir kadang-kala satu ayat pun lupa belum kita amalkan gitu. Nah ini yang harus perlu diperhatikan. Termasuk dalam kita misalkan memberikan nasihat di grup atau memberikan nasihat kepada orang. Anak itu lagi pendio dicereng, ya sumpah juga misalkan kayak gitu. Saya juga kadang mikir juga di rumah setiap hari kita dicecer terus nasihat. Jadi kayak selalu otoriter ya, lama-lama ya bosan juga. Ya ada saatnya ketika dia melakukan kesalahan, di situ harus digagalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi itu tadi kita harus perhatikan timingnya dan sebagainya. Ini jamaah sekalian yang perlu kita renungkan sehingga ngaji kita ini bermanfaat. Gitu. Ya minimal merubah diri kita. Coba kita renung umur kita yang sudah berapa. Jangan sampai kita masih sama dengan yang umur kita sebelumnya. Kita harus ada perubahan terus, semakin mendekati ajal kita, semakin menjadi manusia yang baik. Ketika kita meninggal itu loh Pak, yang diingat sama orang itu ya perilaku kita. Yang diingat sama keluarga kita, tetangga kita, perilaku kita, ya baik ya al jaza min jinsil amal, itulah kaidahnya.
Balasan itu sesuai amal perbuatan. Kayak kelakuan kita jelek, ya, pastinya yang diingat adalah kejelekan-kejelekan kita. Kalau kebaikan, pasti yang diingat adalah kebaikan kita. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk dalam membahas tentang satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Sebuah hadis yang sahih, ya, dari sahabat Anas bin Malik. An Anas bin Malik qal, Anas bin Malik itu berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang fahishan yang suka berkata keji, wala la'an, dan bukan pula orang yang suka melaknat, wala sabbab, dan juga bukan orang yang suka menghina orang lain. Tuh, kita nih yang katanya cinta Nabi, beriman kepada Nabi, umat Nabi, mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ini akhlak Nabi. Kita tidak bisa menjangkau yang jauh dari lisan kita dulu. Ini lisannya Nabi nih. Jadi Nabi itu bukan orang yang suka berkata kotor, bukan suka orang yang melaknat, bukan suka orang yang mencaci maki. Kana yaqulu 'indal ma'tabah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya marah, ya, dan beliau mencela, beliau mengatakan, bagaimana ini celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang kasar dalam perspektif Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya itu enggak kasar. Nabi mengatakan gini, ma lahu tariba jabinuh. Bagaimana orang ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan dia? Ya. Tariba jabinuh, dahinya itu berdebu. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa orang Arab itu, yang dimaksud tariba jabinuh, itu ungkapan orang Arab, maksudnya adalah kenapa orang ini kok nggak mikir gitu maksudnya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nggak suka itu, ya itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tariba jabinu, malau tariba jabinu. Kenapa kok sampai kayak gitu sih? Ini kalau bahasa kita seperti itu. Ya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Apa kandungan yang dapat kita ambil? Yang pertama adalah akhlak Rasulullah SAW adalah teladan tertinggi. Jadi kalau kita mencari seorang yang untuk kita teladani, figur atau istilahnya role model, itu tidak ada lain kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Mau niru siapa kita? Artis K-pop atau artis drakor? Karena anak muda sekarang itu kehilangan figur, Pak. Kenapa? Karena ayahnya sendiri, orang tuanya sendiri nggak bisa jadikan figur, sehingga mencari figur lain. Apalagi Nabi Muhammad SAW nggak dikenal. Ini mengerikan anak sekarang. Jadi kehilangan figur. Tidak ada seperti dengan dia kehilangan figur, hilang juga identitas nasionalnya. Sebagai bangsa Indonesia ini pudar, Pak, karena sudah kehilangan figur, nggak ada yang bisa dicontoh. Semuanya welek. Mulai dari kalangan eksekutif sampai ke legislatif dipandang buruk semuanya, nggak ada yang dianggap baik. Semuanya pokoknya jelek. Akhirnya dia mencari figur-figur yang lain. Di rumah juga nggak mendapatkan figur, di luar tidak mendapatkan figur. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah figur yang paling tertinggi. Ya. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu beliau adalah salah satu pelayan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menegaskan bahwa Rasulullah itu tidak pernah berkata kotor, tidak suka melaknat, dan tidak suka mencela. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ini syarahnya Sahih Bukhari. Ini beliau menjelaskan bahwa bentuk kesempurnaan
Jadi bentuk kesempurnaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tercermin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menjaga lisannya dengan baik. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat mulia. Ya. Kenapa? Sebab simbol akhlak yang baik adalah terpancar dari lisannya. Kita kalau melihat akhlak orang itu, ulangi, saya revisi. Kita kalau mau melihat akhlak kita itu, ingin melihat kepribadian kita itu, maka perhatikan lisan kita. Pernah nggak kita kalau habis ngomong tuh mikir, kira-kira omongan kita ini tadi ngobrol ada salahnya nggak? Pernah nggak kayak gitu? Coba setelah ngobrol sama orang terus kita mikir gitu. Tadi omongan saya menyakiti orang nggak ya? Karena kan dalam kehidupan ini kan berlaku timbal balik ya, hukum timbal balik. Kalau kita pengen dihargai orang, ya hargai orang lain. Kalau kita pengen tidak disakiti orang, jangan menyakiti orang lain. Kan sesederhana itu kan. Makanya kalau kita misalkan ngomong nih, kita tidak pengen orang lain menyakiti hati kita dengan ucapan-ucapannya, maka coba kita introspeksi diri selama ini kita ngomong itu nyakitin orang nggak ya? Misalkan kita lagi ngobrol nih, kita perlu waktu sendiri. Tadi ngobrol kita supaya kita nggak lupa gitu loh. Kan tadi permasalahannya gini, sesuatu yang kita ungkapkan sehingga menyakiti hati orang lain, itu kan tidak akan selesai, Pak. Dan akan diselesaikan besok di akhirat ketika kita lupa. Nah, supaya kita tidak lupa, ya kita introspeksi, terus kita coba minta maaf kalau omongan kita itu salah. Jangan-jangan selama itu sudah melakukan omongan kesalahan, mengungkapkan sesuatu yang menyakitkan, jangan cuma sampai kita lupa minta maaf. Itu. Kemudian yang kedua, nih kandungan yang kedua dari hadis tadi, Bapak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengucapkan kata kotor. Ya, tadi disebutkan lam yakun Rasulullah fahisha. Nabi itu tidak pernah. Ya. Belum pernah. Bedakan la dengan lam. Kan belajar bahasa Arab di sini. Kalau lam itu belum pernah, belum. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum pernah mengucap lisannya itu sesuatu yang fahish. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang tadi yang kasar. Tidak perlu diungkapkan ya. Banyak ya ungkapan-ungkapan kasar. Ya. Baje, bang titik-titik. Itu kan kadang-kadang itu kita di jalan kesenggol orang. Buru-buru jalan ditutup, ya Allah. Tapi kadang-kadang ya emang romantis. Berangkat ke kantor sepusul ngejar apel, jalan ditutup pelak, terus kanok tangan dari jalan nggak ketemu. Iki piye ya, Masya. Ya itulah salah satu moral bangsa kita yang menjadi PR kita bersama. Dan itu kami sampaikan, saya kan diamanai jadi dosen di salah satu perguruan tinggi mengajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini waktunya saya meluapkan ke sesuatu yang tidak saya sukai. Saya sampaikan ke dulu rata-rata mahasiswa kan Gen Z semua. Kemudian kadang-kadang apatis, tidak memperhatikan bagaimana keadaan sekitarnya semisal. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar. Meskipun dalam kondisi marah, itu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ya. Jadi makna fahish, itu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muslim, fahish adalah orang yang lisannya terbiasa mengucapkan kata kotor, kata keji, dan tidak pantas. Dan Rasulullah SAW sama sekali lam yakun, sama sekali tidak pernah melakukan itu. Nah. Adapun makna mutafahishan, bedakan antara fahish dengan mutafahishan. Jadi mutafahishan itu maknanya adalah orang yang sengaja mencari-cari kata keji atau dipaksakan untuk berkata kasar. Dan ini biasanya faktor lingkungan. Kumpulannya wong jamaah ngajing ini omongannya mati. Dan kumpulannya wong sing misu-misu di kantor ketemu ngomong langsung misu. Kak enak le kak misu-misu. Wah, dan itu dinormalisasikan Pak zaman sekarang Pak, anak-anak muda.
Mohon maaf ya, kata-kata ini saya sebutkan anjir. Anjir itu kan gak ada maknanya sebenarnya. Tapi kan mengarah kepada itu gitu maksudnya. Bahkan anjing itu kan nama binatang. Itu dinormalisasikan oleh anak-anak muda zaman sekarang itu jadi sebagai ungkapan. Gak enak lah ngomong kayak gitu. Dan itu sangat mempengaruhi. Nah, kita sebagai orang tuanya harus peka nih. Kalau anak bawa mufradat baru di rumah, oh ini yuk perasaan gak ngurui, kok keluar kata-kata ini. Harus peka ini. Karena apa? Karena kalau dibiasakan, ini bakal jadi tabiat, Pak. Ngomong dikit, lupa kalau ngomong sama orang tuanya, permasalahannya itu, Pak. Terbawa, karena biasa ngomong sama temannya seperti itu, akhirnya terbawa ngomong sama orang tua itu, dan itu tidak terasa. Oh, itu lebih luar biasa. Ngomong saja nggak boleh sama orang tua. Apalagi ngomongnya seperti itu kasar. Makanya perlu dibaca. Dan Nabi SAW bersih dari keduanya. Baik secara tabiat maupun dibuat. Kalau fahish itu tabiat, kalau tadi apa? Mutafahishan itu adalah dibuat-buat. Ya, tadi pengaruhnya banyak karena faktor lingkungan, karena kumpulan yang seperti itu sehingga terbawa. Kan nggak asik, misalkan itu nanti dikirain nggak sefrekuensi, akhirnya dia ikut mengungkapkan seperti itu. Sama kan kalau misalkan kita kumpulannya orang-orang yang suka gibah, nggak melok gibah, kok gak enak, aku dianggapnya gak menghormati, tak gibahin misalnya gitu. Ngomongin orang, gak enak kalau aku menang, gak ngerespon, kok dikirain kita nggak sefrekuensi, kok gak dikumpul, terus ganti tak ngomongin orang gitu. Subhanallah. Terus kemudian yang ketiga adalah hadis ini menjelaskan tentang larangan menghina dan mencela sesama muslim. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan, maka secara otomatis Islam itu melarang untuk kita melakukan itu. Karena Rasul tidak mungkin melakukan sesuatu yang Allah larang. Makanya karena kenapa Rasul tidak melakukan itu? Karena Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk kita tidak melakukan itu. Makanya Nabi SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sibabul muslim fusuk, ya. Bahwasanya mencaci maki seorang muslim adalah fusuk, kefasikan. Makna fusuk itu dijelaskan dalam syarah kitab Al-Adabul Mufrad adalah secara lugha artinya keluar. Dan menurut syariat adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa keluar dari ketaatan Allah dan Rasulnya? Karena ya banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun ungkapan Nabi SAW di dalam hadisnya yang melarang untuk berkata kasar, mencaci maki orang, itu banyak sekali. Artinya ketika seseorang itu, karena itu banyak, ketika seorang itu melakukan itu, maka dia termasuk daripada kefasikan. Dan ketika dia memaksa untuk melakukan itu, ancamannya pun berat, Pak. Karena peringatannya di Al-Quran itu banyak. Bukan 1-2 ayat. Banyak, bahkan ada surat khusus. Nanti akan saya jelaskan. Yang menjelaskan larangan tentang mencaci maki dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Itu ada surat khusus. Termasuk wa'id. Apa itu wa'id? Wa'id itu adalah sebuah ancaman yang tersurat di dalam Al-Quran maupun tersirat ya, secara eksplisit maupun implisit. Ya, di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, tujuannya adalah ketika seorang dia ingin melakukan sesuatu tersebut, dia akan berpikir 1000 kali, Pak. Makanya ayat itu dihadirkan. Maka ketika kita misalnya ingin melakukan sesuatu yang fasik, sesuatu yang buruk, kita hadirkan ayat itu untuk mengerem. Itu namanya wa'id. Dan banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis tentang hal tersebut. Nah, oleh karena jamaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Muslim mengatakan menghina sesama muslim itu termasuk dosa besar, menghilangkan kehormatan, karena kehormatan seorang muslim itu betul-betul dijaga, Pak, oleh muslim, betul-betul dijaga. Dan perlu difahami jamaah, mengapa Allah melarang kita mencaci maki, melaknat. Ini perlu diperhatikan. Kenapa ayatnya banyak, hadisnya banyak, dan itu dilarang. Kenapa? Karena permasalahannya begini, luka yang ditimbulkan oleh lisan itu jauh lebih dalam daripada luka fisik. Kalau orang memukul kita,
pendidikan kan kita seringnya dipukul sama binsis. Itu kadang-kadang kita aja sekarang lupa loh Pak, yang mukul kita siapa waktu di pendidikan. Iya nggak Pak? Siapa yang mukul kita? Selesai. Tapi kalau luka lisan Pak, seumur hidup akan diingat Pak. Seumur hidup akan diingat. Terus membekas dan mati. Walaupun saya minta maaf ya, iya saya maafkan. Itu sebenarnya belum betul-betul bersih itu Pak. Masih membekas di dalam hatinya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berkata kasar, melaknat dan mencaci maki orang lain. Karena timbulnya berat. Mungkin pada saat itu oke, saya maafkan. Sampai di rumah diingat-ingat lagi, timbul sakit hati lagi. Dampaknya apa? Akhirnya karena dia terngiang-ngiang terus dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, sampai dengan dia tertutupi dengan syahwatnya, dia lakukan hal yang buruk. Keluar lagi bawa pisau, padahal tadi permasalahan udah selesai. Kenapa? Sampai di rumah ingat lagi dia. Sakit hati. Terjadilah pembunuhan sampai mutilasi. Itu disebabkan kenapa? Lisan. Karena kalau lisan itu nggak bisa hilang Pak di hati itu. Akan terus membekas. Terus membekas. Nah ini alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sangat menekankan terkait hal ini untuk kita mampu menjaga lisan kita. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan antara teguran dan celaan. Nah, ini harus diperhatikan. Bahwa Nabi SAW itu tetap menegur ketika sahabatnya itu melakukan sesuatu yang salah. Rasul tidak suka dan Rasul menegur. Tapi kita perlu belajar hadis-hadis yang bercerita tentang bagaimana cara menegur Nabi SAW kepada para sahabatnya. Nabi itu kalau menegur sahabatnya itu dilihat levelnya berbeda-beda. Cara menegur sahabat yang senior dengan sahabat yang junior yang baru masuk Islam itu beda perlakuan Nabi SAW. Cara negur jamaah yang udah lama ngaji sama orang yang baru ngaji itu udah berbeda. Itu Nabi SAW. Tapi perbedaannya itu pun tidak mencolok, artinya bukan kemudian yang lama ngaji bebas wis pokoknya serang gitu kan. Tembak aja suwi ngaji kok saya turun kamu wis pokoknya serang aja. Oh enggak. Tetap Nabi SAW dengan akhlaknya. Dan itu perlu dikaji. Perlu kita ngaji betul-betul tentang akhlak Nabi SAW. Saya punya kitab, tapi lupa kitabnya. Itu tentang perilaku Nabi SAW. Perilaku Nabi kepada anak kecil, perilaku Nabi kepada istrinya, perilaku Nabi kepada tetangganya, perilaku Nabi kepada orang yang mu'allaf, perilaku Nabi kepada orang yang miskin, perilaku Nabi itu bagus Pak. Nanti soalnya coba sampai di rumah saya fotokan. Kebetulan saya belum menemukan kitab Arabnya, tapi saya punya terjemahnya. Bagus. Dan menurut saran saya, beli buku itu dan dibaca, mungkin bisa kita amal. Nanti insya Allah saya fotokan, saya kirim ke grup. Nah itu yang harus kita pahami gitu. Selama ini kita ngaji kan tentang pelarangan, perintah Nabi SAW, ya anjuran Nabi, tapi kita tidak pernah membaca bagaimana Nabi melakukan sesuatu yang Nabi katakan. Itu kan kita jarang mempelajari itu. Sesuatu yang Nabi ungkapkan pasti diamalkan. Nah kita tidak pernah nih mengaji atau kita mungkin jarang menyentuh hadis-hadis tentang bagaimana sih sikap-sikap Nabi ini, kita nggak langganan. Kita tidak paham. Ada juga kitab namanya sama Tirmidzi. Nah, itu juga bagus tentang sikap-sikap Nabi SAW, sifat-sifatnya Nabi, ciri-ciri Nabi SAW. Gitu. Yang ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Ya. Oleh karenanya ini kita perlu perhatikan bahwa Nabi SAW itu menegur sahabatnya melakukan kesalahan. Tapi Nabi SAW tidak mencaci. Ini harus diperhatikan. Makanya contohnya dalam hadis ini tadi, Nabi mengatakan malahu tariba jabin, malahu tariba jabin. Ada apa dengan dia? Dahinya berdebu. Nah, ini menurut Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfa Al-Ahwadi, itu kalimat itu adalah bentuk ungkapan ringan, bukan celaan, ya. Lebih kepada doa agar orang tersebut kembali sadar. Ya. Agar orang tersebut kembali sadar. Kenapa? Debu. Karena kan dulu masjid dulu kan tidak bertekel ya Pak. Jadi kalau orang habis sholat itu pasti memberikan bekas debu di dahinya. Maksudnya supaya kamu taat sama Allah. Supaya kamu itu kembali kepada Allah. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya ungkapan-ungkapan tadi. Malau tariba jabin. Jadi ungkapan-ungkapan yang ringan yang sebenarnya bukan cacian. Mungkin kalau kita korelasikan dengan ungkapan yang keseharian yang ada di masyarakat kita, misalkan apa gini,
ada apa sih kamu ini kok bisa gitu kan? Atau wah kamu itu keterlaluan banget gitu. Itu kan bukan sebuah cacian ya, cacian makian, tapi sebuah pemahaman bahwa apa yang kamu lakukan itu salah gitu. Supaya kamu itu memperbaiki diri. Nah, itu sebuah ungkapan-ungkapan. Jadi bukan cacian. Kemudian yang keempat, menjaga lisan itu bagian daripada iman. Nah, jadi berbicara tentang iman itu tidak hanya tauhid, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat kitab. Iman itu memiliki 70 lebih cabang, Pak. Di antaranya bagaimana kita mampu menjaga lisan kita. Karena ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita, dampaknya adalah terhadap keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Lisan itu kan adalah apa sesuatu yang keluar dari lisan itu adalah ungkapan, Pak ya. Ketika kita mendapatkan ujian musibah, dan musibah itu kan bagian daripada takdir. Takdir itu termasuk bagian daripada rukun iman. Nah, ketika kita diberikan ujian musibah, kita tidak sabar dengan kita luapkan lisan, berarti secara tidak langsung kita tidak terima dengan takdir. Itu korelasinya. Makanya menjaga lisan itu sebagian daripada iman. Iman kita kepada Allah. Ketika kita tidak mau menjaga lisan, berarti kita tidak percaya dengan balasan orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang yang sabar itu tanpa batas. Artinya sangat luas balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang kita sering ungkapkan, kita semua hafal kalau kita itu mendapatkan musibah, tapi bukan untuk diri kita, buat nasihatin orang lain. Innallaha ma'as-sabirin. Padahal kita bikin sakit hati orang, tapi kita terus ngasih tahu ayat itu. Kita bisa caci maki orang yang mangkel, innallaha ma'as-sabirin. Itu kan gak pas. Ayat itu buat diri kita, bukan orang lain. Orang itu sakit hati gara-gara kita malah ngasih tahu dia, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya betul ayat itu, tapi itu untuk kita. Nah, kita kadang-kala tidak lupa dengan ayat itu. Sehingga ketika seorang tidak mampu menjaga lisannya, sama dengan dia tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait faidah sabar. Nah, inilah makna bahwa menjaga lisan itu sebagian daripada iman. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa yang dimaksud berbicara yang baik atau diam adalah berbicara yang baik adalah berbicara yang mengandung faidah untuk dunianya maupun akhiratnya. Kalau sesuatu itu dipikir, apabila diungkapkan itu tidak menimbulkan maslahat, manfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali diam. Sudah itu saja. Makanya kadang kita itu cuma kan permasalahannya ketika kita kumpul sama orang itu kan gak enak ya kalau kita itu gak ikut ngomong. Makanya akhirnya pada ngomongnya ngelantur sampai kemana. Makanya ada kalanya kita itu baik untuk sendiri, ada kalanya kita perlu berbaur, bersosial. Kita yang harus pintar-pintar memilah. Ketika kesendirian kita itu mendekatkan diri kepada Allah, kesendirian itu lebih baik. Tapi ketika kesendirian kita itu menjerumuskan kita kepada maksiat, bersendiri dengan handphone. Ya. Pertama menonton yang mubah, lama-lama maksiat juga, Pak. Di handphone tuh banyak perempuan-perempuan, ya kan? Banyak sesuatu yang buruk. Kadang-kala video-video yang bukan hanya masalah perempuan, video-video yang menimbulkan kita kebencian, mendorong kita mencaci maki, kan banyak tuh. Berarti kan sesuatu yang tidak lebih baik letakkan kita bersosial, bersosial dengan anak istri kita, maksudnya kita berinteraksi dengan mereka, jangan bersendiri sendiri di ruangan, atau kita bersosial dengan tetangga kita dan yang semisalnya. Ini itu dijelaskan dalam kitab Minhajul Talibin yang terus oleh Ibnu Qudamah. Jadi itu jamaah sekalian, kita perlu memperhatikan. Nah, kemudian yang kelima bahwa terakhir ini ya, mau Isra Suruk kan 15-17 kan. Yang kelima adalah dampak buruk
sifat suka menghina itu yang pertama. Jadi suka menghina orang lain itu memiliki dampak buruk yang sangat amat banyak. Di antaranya satu, menimbulkan permusuhan, pasti. Menimbulkan permusuhan. Hilangnya ukhuwah dan kebencian di hati sesama muslim. Kalau kita sudah mencaci maki orang, percayalah bahwa orang itu tidak akan lagi respect sama kita. Meskipun kita sudah minta maaf. Karena itu tadi akan selalu membekas di dalam hati. Makanya Nabi itu sampai mengatakan la yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diem wis. Kenapa? Karena kalau ini sudah terlepas, ya seperti anak panah, dia akan terlepas. Kemudian dia tidak akan hilang, akan menimbulkan lubang. Lubang itu tidak akan tertutupi. Meskipun dengan maaf, akan selalu terngiang. Gitu. Akan menimbulkan perubahan. Yang kedua, menurunkan derajat pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah benci sekali dengan orang-orang yang dia tidak mampu mengendalikan lisannya. Sangat tidak suka. Sehingga menurunkan derajat. Kemudian yang ketiga, dalam keluarga dan masyarakat, orang yang suka mencela akan menghilangkan kewibawaan dan kepercayaannya. Setinggi pangkat orang, setinggi apapun kedudukannya, akan hilang kewibawaannya ketika dia tidak mampu menjaga lisannya. Makanya ada sampai seorang anak buah berani melawan komandannya. Ya, seorang pegawai berani melawan pimpinannya. Ya, karena pimpinannya tidak mampu menjaga lisannya. Ketika dia tidak mampu menjaga lisannya, sama dengan dia menelanjangi dirinya sendiri. Menghilangkan kehormatannya. Artinya ketika dia tidak mampu menghormati orang lain, berarti dia tidak mau dihormati. Itu simpelnya, Pak. Gitu. Jadi menghilangkan kewibawaan dia sebagai kepala rumah tangga, kewibawaan dia sebagai ibu rumah tangga, kewibawaan dia sebagai seorang atasan, kewibawaan dia sebagai seorang misalkan guru, ustadz. Ya, dai saja les ngomongannya wes gak jelas ngalor ngidul. Wong jual es teh dibilang goblok lah, misalkan ini contoh ini. Misalkan kayak gitu. Mungkin kan gak ada, ini contoh aja. Itu kan sudah menodai dirinya sendiri sebagai seorang dai. Seharusnya tidak terluapkan karena lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Nabi itu nggak pernah mengucapkan kata yang kasar. Terus dengan alasan apa dia mengucapkan sesuatu yang kasar? Tidak ada, tidak satu pun bisa diterima, Pak. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada satupun alasan untuk kita boleh mencaci maki orang lain, berbicara kasar kepada orang lain. Tidak ada satupun alasan. Sekalipun orang itu misalkan melakukan sebuah kefasikan atau kehinaan, tidak ada alasan untuk kita mencaci maki. Coba silahkan dibaca bagaimana interaksi Nabi terhadap musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi itu loh, musuhnya aja masih mempercayai Nabi untuk menitipkan barangnya. Bayangkan. Jelas-jelas musuh, tapi masih percaya nitipin barang. Oh, gak model kayak gitu. Kalau tidak dari lisannya yang tercermin. Masya Allah, ini PR buat diri kita, termasuk saya yang berbicara, ini PR untuk kita bersama. Ya, bagaimana kita harus berusaha untuk menjaga lisan kita. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Shalikin itu menyebutkan bahwa lisan yang tidak dijaga itu bisa menyebabkan kehinaan ya bagi seseorang. Kehinaan di dunia maupun di akhirat. Seperti janji saya tadi di awal, surat yang menjelaskan berkaitan tentang hal ini yang disebut dengan wa'id ya. Bapak bisa buka itu dalam Quran surat Al-Humazah. Kita hafal, cuma kadang-kala kita itu kurang merenungi. Sering kita baca. Ini ayat ini khusus berbicara tentang orang-orang yang suka mencaci maki orang lain dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Kalau tersembunyi berarti riba, dan terang-terangan berarti mencaci maki. Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya, humazah itu pengumpat, jadi riba, sukanya ngomong di balik tembok. Lumazah terang-terangan. Nah, yang menariknya ayat ini tuh ya, kata humazah lumazah diakhiri dengan tak marbutah. Tak marbutah itu alamatul muannas. Ya, tanda-tanda mu'annas, perempuan. Ya, biasanya yang kurang mampu menjaga lisan itu laki-laki atau perempuan? Ya, dijawab sendiri. Tapi bukan berarti saya menyindir ibu-ibu, enggak. Bukan ibu-ibu di Al-Huwah ini, enggak. Tapi maksudnya begini,
Kebanyakan gitu kan. Perempuan itu kalau udah kumpul kan nggak enak, nggak gosip kan gitu. Tetapi ini juga berlaku bagi laki-laki. Cuma ayat ini menariknya gini. Alladzi jama'a mala wa 'addada, dan orang-orang yang mengumpulkan harta dan dia menghitungnya. Nah, di ayat yang kedua Allah gunakan alladzi bukan allati. Alladzi itu mudzakkar untuk laki-laki. Nah, ini menceritakan bahwa pasangan yang spesial iki serasi, Pak. Wedoke seneng ngrasani wong nang omah, bojone sing golek duit. Nah, ngono maksudnya. Ini sebagaimana pasangan Abu Lahab. Istri suaminya, nang digolek duit, pagi cari duit, siang cari duit, malam cari duit, so ibu cari duit sampai lupa sholat, lupa ngaji. Istrinya nang omah, ngumpi nang dini, mari nang RT 24, RT 25, keliling mulu-mulu satu blok, ngono-ngono. Mungkin ini wong iki ganti konco. Soalnya bahan rasan-rasanan podo misalnya. Tapi bukan yang ada di sini. Ini saya hanya contoh aja, Bu. Gitu. Kalau di sini soalnya ibu-ibunya solehah semua, bapaknya soleh semua, calon penghuni surga semua. Leka aku mentu dimusuhi sampai ibu-ibu. Nah, apa Pak konsekuensinya? Ini mengerikan Pak. Karena ini pasangan spesial, konsekuensinya pun spesial. Nerakanya spesial. Allah katakan yahsabu annama lau akhlada. Ya. Ya, di mana manusia itu mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, kalla la yubadana fil khotamah, tidak. Harta itu enggak akan mengekalkannya. Terus Allah berikan peringatan di sini, wa ma adraka mal khutamah. Kamu tahu enggak neraka khutamah? Terus narullahi muqada, yaitu api yang dinyalakan. Jadi sebuah neraka yang disiapkan bagi orang yang tidak mampu menjaga lisannya dan orang yang habis waktunya untuk menghitung-hitung harta, mencari harta benda, itu akan masuk ke dalam neraka khutamah. Neraka khutamah itu model siksaannya. Ya, cara siksaan. Jadi neraka itu bervariatif, Pak. Nah, neraka khutamah itu model cara siksanya. Ini Allah jelaskan. Narullahil muqadah. Api itu dinyalakan, berarti dari bawah. Dilas, Pak. Dari bawah. Kemudian, allati tattali'u 'alal afidah. Allah sebutkan ini yang membakar sampai ke dalam hatinya. Hati dijelaskan di dalam sebuah kitab, saya lupa nama kitab. Itu sama dengan akal. Akal itu adalah hati. Itu sebagai penyampaian Ali bin Abi Thalib. Artinya, kenapa dibakar sampai ke hati? Berarti maksudnya Allah ingin memberikan pelajaran bahwa ketika kamu di dunia, kamu bengel gitu, nggak pernah gunakan akalmu untuk berpikir, sehingga dibakar itu sampai ke dalam, sampai ke akalnya, sampai ke hati. Allati tattalu ala faidah innaha alaihi mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rata-rata dari mereka. Sudah dibakar dari bawah, dilas, dipresto, Pak, tutup. Pertanyaannya, wong nang rokok yang kira-kira ono sing melayu Kak? Gak ada, Pak. Walaupun ada yang menjaga pintu api neraka kan gitu. Tapi gak ada ceritanya orang di sisa, oh tolong sampai keluar dari pintu neraka, enggak ada. Dan artinya dia tidak mungkin lari dari siksaan itu, tapi ini ditutup, Pak. Dipresto, supaya apa? Supaya panasnya itu rata, Pak. Empuk. Renyah itu kalau di Subhanallah. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang, udah dibakar dari bawah, ditutup, diikat. Itu model piye Pak kira-kira Pak cara bakarnya? Itulah siksaan spesial bagi orang-orang yang dia tidak mampu menjaga lisannya kepada siapapun, kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada kawan dekatnya, kepada orang tuanya, kepada siapapun. Ketika dia tidak mampu menjaga lisannya, dia humazatil lumazah, suka bicarakan keburukan orang lain di belakang dan mencaci maki di hadapan. Konsekuensinya adalah khutamah, neraka khutamah yang sudah disiapkan. Makanya kenapa Allah memberikan peringatan banyak sekali. Ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ini baru satu hadis Pak, menjelaskan tentang bagaimana perintah menjaga lisan. Dan banyak sekali hadis, masih di jilid 1. Banyak sekali hadis berkaitan tentang menjaga lisan. Ini kita baru mengaji satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan di dalam ayat-ayat yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang larangan untuk kita mencaci maki orang lain, artinya
perintah untuk kita menjaga lisan kita. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat mengetuk hati kita semuanya, menyadarkan diri kita, sehingga kita bisa berusaha untuk memperbaiki lisan kita, menjadi manusia yang baik. Eman-eman sholat, Pak. Eman-eman poso nih. Eman-eman sedekah. Kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita, karena sholat kita, puasa kita, sedekah kita akan menjadi milik orang lain ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita. Maka yang lebih baik kita diam, menyendiri di rumah, di ruangan kantor. Alhamdulillah saya di kantor itu senang banget, Pak. Karena ruangan paruh itu sendirian. Wis nang masjid dhewean, mau enak, guys. Ya, jadi kalau ada tinggal sholat ya. Tapi kadang-kadang perlu juga kita berbaur keluar gitu. Kenapa? Karena kalau di luar tuh kadang-kadang angel Joko lisan. Karena ya umumnya sing ngajak ngomong lebih senior. Bu gak direspon, dibilang gak menghormati. Nah, tapi direspon rasani wong kan repot kan gitu. Terus mending dhewean aja kan enak. Jadi kalau kita mau berkaca baik, ingat Pak, eman sholate, eman posone, eman sedekahe, itu akan menjadi milik orang lain. Adalah orang-orang yang dulu kita pernah sakiti lisan kita. Makanya kita harus berusaha introspeksi diri, berusaha menjaga diri kita untuk kita tidak menyakiti orang lain melalui lisan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi para jamaah sekalian, khususnya nasihat ini kembali kepada diri kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya, dan kita diberikan istiqomah sampai dengan kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis ini dan doakan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.